WeHope Podcast. Di episode ketiga kali ini aku Pipit lagi jadi hostnya tentunya ya. Nah sekarang kali ini kali ini guestnya itu spesial banget. Kenapa? Karena dia tuh seperti nomaden gitu. Ngerti gak sih maksudnya nomaden? Kayak kesana kesini dan jauh-jauh dimana bukan tempat asalnya. Penasaran gak sih gimana cara dia maintain hidupnya selama di sini atau gimana cara dia beradaptasi? Orangnya lucu, gemoy, ya nggak coba deh kayak aku, lucu banget gitu gemes. Jadi mungkin beberapa udah ada yang tahu, gak pakai lama-lama. Ayo kita sambut Kak Joshua. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, ya kalau teman-teman sales itu semangatnya begitu pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kak Jo gimana kabarnya Kak Jo? Kabar baik. Kak Pipit apa kabar? Kak Pipit sangat baik. Kita subur tas dulu lah gitu. Makin sehat. Mantap. Makin sehat sekali saya lihat. Amin, sama-sama biar sehat terus ya. Amin. Jauh-jauh nih terbang ke Indonesia. Oh, apakah dia buka cabang di luar negeri? Oh, tidak gitu ya. Gimana hari-hari keseharian akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini memang fokus di cabang baru ya, di Banjarmasin. Kemarin baru sampai dari Banjarmasin ke Jakarta. Dan tentu memang semua pikiran masih fokus kepada pekerjaan sih. Jadi ini karena area baru juga, jadi harus banyak hal-hal baru yang harus dipelajari juga. Ya semua tentang pekerjaan lah. Oh mantap ya. Kalau boleh tahu nih, mungkin kalau teman-teman yang lama atau segala macam udah kenal nih Kak Jo nih. Aku panggilnya Kak Jo ya, biar lebih cutie gitu kan gitu. Asalnya itu dari mana sih Kak Jo nih? Kak Pipit saya dari Medan. Saya dari Medan, kuliah di Medan ya. SMA juga dulu di Medan. Kemudian merantau ke Jakarta. Jadi asal saya dari Medan. Asli Medan, sekolah di Medan, bener, ya. Kuliah di Medan, semua di Medan. Tapi memang jurusannya sales marketing gitu-gitu? Enggak. Saya dulu dari Visipol ya, atau sekarang jurusan administrasi publik ya namanya ya. Dulu namanya administrasi negara. Ya dari ilmu politik lah, Fakultas Ilmu Politik juga Visipol. Tapi nggak ada bidang di sales marketing, nggak ada sama sekali. Tapi di sini memang langsung masuk jadi sales atau beberapa kali pekerjaan sebelumnya sales? Jadi pertama kali ya masuk ke sini ya itu masih dulu namanya MT ya, manajemen trainee. Ya kita belum ditentukan mau jadi apa ya, jadi sales atau jadi apa. Jadi di training dulu, dilihat juga potensinya ini ke arah mana. Ada mungkin yang ke arah HR, ada yang ke arah marketing, ada yang ke arah mungkin back office, finance atau apapun itu. Jadi dulu belum ada arahannya. Tapi karena saat itu yang dibutuhkan adalah departemen sales ya, jadi saya ambil tantangan itu. Nah, sehingga saya approve ya, saya bergabung dengan departemen sales sejak awal saya masuk di sini. Oke, nggak bisa ada tantangan sedikit, merasa tertantang. Oke, aku sikat gitu ya. Ternyata berhasil. Kapan sih mulai bergabung pertama kali? Saya gabung itu 2017 ya, Februari. Saya gabung Februari 2017 di PT UG ya. Jadi sampai sekarang memang kurang lebih berapa tahun ya? Ya lama ya, aku kita hitung berapa guys? 6. Kurang lebih 6 tahunan ya. Jadi ya tentunya banyak tantangan lah tentunya. Ya dulu nama perusahaannya masih PT Vivan Teletama, PTU Mobile Commerce, sampai sekarang PTU Global Technology. Oke. Banyak ngikutin ya. Jadi 3 kali ganti nama. 3 kali ganti nama, ada butir-butir keringatnya Kak Jo di perusahaan ini. Mantap Jos ya. Emang hobinya dagang, maksudnya ya oke kuliahnya FISIP gitu ya. Tapi emang punya hobi dagang kah atau suka ngulik kah atau gimana? Hobi sih dagang sih enggak ya. Cuma saya gimana nih sales nggak hobi dagang? Banyak terinspirasi dari saya suka baca buku biografi ya orang-orang sukses. Oke. Ya banyak dari saya baca, jadi referensi-referensi yang saya baca itu semua mereka dari pedagang ya atau dari aktivitas sales marketing. Semuanya yang sudah berhasil ya, baik banyak menteri ya, banyak pengusaha sukses, semua dari pedagang. Nah betul memang saya bukan hobinya berdagang, karena saya hobinya main musik sebenarnya. Musisi. Bener, saya suka main musik. Jadi berdagang itu saya mulai ya memang waktu saya gabung di sini. Nah, jadi saya pikir bukan hanya sekedar hobi ya, tapi memang itu sudah menjadi ya gaya hidup saya. Jadi
bukan sekedar hobi itu kan tidak full time kita kerjakan ya. Ada waktu kita kerjakan. Tapi kalau misalnya berdagang ya atau aktivitas sales itu sudah menjadi gaya hidup. Sekarang berarti udah mulai menikmati alurnya jadi sales gitu ya? Ya, saya sangat menikmati sekali. Ya walaupun saya pikir tantangan di lapangan banyak sekali ya, tapi ya itu tantangannya itu menarik. Saya pikir masih muda juga ya. Jadi kalau tantangannya kurang menarik, saya pikir khawatir terlalu nyaman. Betul. Sehingga sebenarnya ini menjadi hal yang sangat-sangat bagus untuk anak-anak muda memulai karir dari awal dari dunia sales. Iya. Ya. Tapi masih muda juga kok sekarang ya nggak sih guys? Ya. Yang bilang kamu nggak muda siapa? Suruh ngomong sama aku. Gila, belum lihat aslinya kali ini. Muda belia, gemoy, gitu ya. Gitu. Pertama kali gabung itu kan 2017. Berarti kakak dari Medan, terus kakak ke Jakarta buat interview or something kayak gitu ya? Enggak, jadi saya dari Medan ke Jakarta itu tujuannya saat itu mau sekolah, mau lanjutkan sekolah. Ya saat itu saya mau ke Taiwan. Ya saya sudah mau berangkat ke Taiwan, tapi satu dan lain hal saya nggak jadi ya karena saat itu mungkin urusan scholarship yang belum rampung sehingga saya putuskan untuk cancel itu. Saya pendam dulu, saya hold dulu. Saya cari kerja. Nah, saat saya bekerja, ya jadi waktu di Jakarta itu saya belum ada pekerjaan. Saya sempat nganggur juga. Sempat nganggur saya. Jadi ikut-ikut teman juga. Dulu saya punya teman yang kerjanya di Tempo ya, di majalah Tempo. Saya ikut-ikut dia. Ada teman saya yang kerjanya di mana-mana saya ikut-ikut lah. Saya ikut-ikut event gitu. Jadi sempat juga nggak bekerja. Jadi waktu saya di Jakarta itu. Di Jakarta terus nggak kerja tuh? Nggak kerja. Jadi saya numpang. Jadi saya numpang. Sedih guys. Salah satu ya teman saya ya di Palmera namanya Martin Rambe ya. Dia yang kasih saya tumpangan. Masih ada di Jakarta? Masih Jakarta. Boleh cari pesan-pesan, salam-salam? Ya, halo Martin, apa kabar? Oh wow, jangan lupa kasih linknya biar nonton. Siap. Tambahin traffic sedih jadinya. Jangan sedih dong. Air mata, tisu guys. Beneran sedih. Omo. Enggak. Aku juga jadi, jangan gitu, aku gampang ikutan. Kok acara termehek-mehek jadi? Gimana gitu? Kak Martin jadinya. Jadi dia sekarang sudah masih di Jakarta ya, jadi sudah jadi abdi negara. Ya, tapi ya kita dulu di Jakarta sama-sama mulai si perjuangan itu. Oke, terima kasih Kak Martin, Kau sudah membesarkan hatinya Kak Aja sampai bisa sukses saat ini. Selalu. Minum dulu Kak, tenang. Ya acara santunan jadi. Nanti di depan tinggal ada amplopnya salam-salam gitu. Oke. Santai. Gimana Kak Pipit? Aku nggak gimana. Saya udah jauh-jauh terbang ke Jakarta nih untuk ketemu Kak Pipit aja nih. Oke, abis ini kita makan Saya tinggalin agenda saya di Kalimantan untuk acara ini aja. Oke, tunggu. Kok di Kalimantan? Banjarmasin Ya. Yang terbaru? Terbaru sekarang. Dari awal kakak dari Medan ke Jakarta, misalkan udah langsung yang di WUK ini yang pas ya yang itu kan sebelum bekerja di WUK. Pas udah di WUK kakak langsung di Kalimantan kah atau ditempatkan kembali di lokasi tempat tinggal di Medan? Jadi saya di Jakarta ya saat saya dapat pekerjaan di WUK ya saat itu saya langsung dikasih kamar ya, room ya, apartemen di Riverside di Muara Karang. Jadi saya pindah dari kosan ke apartemen, numpang di situ di apartemen dikasih kantor. Nah saya jadi MT kurang lebih hampir 8 bulan, hampir setahun sih sebenarnya. Karena saat itu memang MT itu disetting untuk menggali potensi. Di Jakarta itu kan? Mungkin terlalu lama menggali saya, jadi lama ditempatkan. Jadi lama banget digali. Seneng banget ngegali dia, soalnya aku juga gregetan sebenarnya nih. Jadi di Jakarta ditempatkan, ya sempat juga di Jakarta mapping pasar juga, belajar di Jakarta Kota, ke Bogor juga, ke Bekasi, semua Jabodetabek semuanya. Tapi itu MT, belum penempatan? Betul, belum. Dan finally kita ditugaskan ke Bali, ya saya satu dapat Bali. Pertama kali itu berarti pas penempatan setelah MT di Bali? Di Bali, tapi di Bali juga nggak lama sih. Di Bali saya kurang lebih ya 6 bulan, terus dimutasi lagi ke Lombok. Oke. Ke Lombok. Nempatin posisi kosong di Lombok? Iya, di Lombok. Saya di Lombok itu supervisor. Ya, waktu jadi, di Bali? Di Bali saya masih MT juga, masih sales lah. Okay. Nah, kemudian dikasih kesempatan pegang Lombok menjadi supervisor. Nah, Lombok saya pikir hanya Lombok ya. Ternyata Lombok itu luas banget. NTB, NTT ya. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Itu luas banget. Jadi untuk ke satu daerah itu perjalanannya ya, itu laut, udara. Jadi ada, kalau kita mau ke Kupang itu harus naik pesawat.
Oke, Nggak itu bisa darat. waktu ditempatin di Lombok. Di gitu? Lombok, benar. Dan kamu harus visit ke ke pulau-pulau lain gitu itu. ya, ke Sumba, ke Labuan Bajo, ke Kupang, ke Larantuka. Berarti ini udah ganti tim. Apa tim yang di Bali ikut? Oh enggak, saya sendiri. Saya sendiri. Tim di Bali tetap di Bali. Nah, saya bangun tim, saya rekrut orang di sana, cari kantor juga. Saya adminnya, saya salesnya, saya returannya, saya semuanya di Lombok. Saya semua. Tebel dong dompetnya nih. Ya, amin. Ya, jadi semuanya dari situ. Jadi di Lombok itu saya kurang lebih hampir 2 tahun. Ya. Oh, lebih lama di Lombok dibanding Ya, di setahun Bali lebih lah, ya? setahun lebih ya. Baru balik ke Bali lagi. Oh, oke. Jadi BM. Oh, pas di Bali pertama MT, terus Ya. supervisor di Lombok hampir 2 tahun, terus Betul. balik lagi. Ke Bali jadi BM. Oh, oke. Ya, di Bali itu ya kurang lebih hampir 2 tahun lah jadi Berarti BM. untuk apa namanya sih, statusnya itu makin meningkat lah ya Betul, gitu ya. betul. Jadi di Bali kemudian beberapa tahun ya pas COVID, nah saya di Bali. Selama COVID saya di Bali. COVID kurang lebih 1 sampai 2 tahun ya. Oke. Nah, saya di Bali. Jadi Bali dalam kesepiannya saya di situ dengan teman-teman juga. Nah, sekarang memang alhamdulillah sudah sudah ramai ya Bali juga sudah banyak pengunjungnya. Nah, kemudian perusahaan juga men-challenge saya. You mau mutasi lagi nggak ke Pontianak? Oke. Pertama kali saya ke Kalimantan ya, ke Borneo pertama kali ya. Ya saya approve juga, saya pindah ke Pontianak. Di Bali berapa lama, Kak? Kurang lebih 2 tahun. Untuk yang BM-nya ya. BM-nya, Iya, BM 2 tahun. Nah, kemudian pindah ke Pontianak. Di Pontianak ya dengan hal-hal baru juga ya, dengan daerah baru pertama kali. Nah, di Pontianak saya 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan. Kemudian pindah lagi ke Banjarmasin. Sekarang terakhir ke Banjarmasin. Iya, udah 3 Medannya bulan. kapan? Ya nggak tahu, tunggu pimpinan, instruksi dari pimpinan saja. Oh, mungkin ya aku juga kurang tahu ya, kayak perpindahan mutasi MT atau sales itu bukan berdasarkan domisili Bukan. teman-teman ini gitu Iya. kan, kayak memang kebutuhannya di mana akan dipindah. Betul. Nah, ini unik karena kan dia pindah-pindah nih, dan kakak orang Medan. Berarti Iya. kan setiap negara, setiap kota itu beda-beda bahasa, beda-beda Betul, culture. betul, iya. Toh tim yang di sana itu mungkin sales yang jalannya ada memang orang lokalnya sana. Betul. Kan. Itu gimana ngadepinnya? Nah, jadi memang setiap daerah beda ya. Jadi orang bilang mungkin di Jawa, daerah Jawa ya lebih cara bicaranya lembut. Nanti pindah ke Kupang lebih keras. Galak juga. Ya, lebih suaranya lebih keras ya. Tetapi tetap hatinya tetap baik-baik. Iya. Nah, pindah ke daerah lain juga Makassar. Jadi beda-beda. Nah, kalau saya sih penyesuaian itu karena mungkin laki-laki ya, jadi sering bersosialisasi di Nongkrong lapangan. bareng, Betul, nongkrong bareng, mungkin di coffee shop ya, tempat nongkrongan. Terus waktu saya di Lombok juga sering nongkrong di Senggigi, di Kupang juga sering nongkrong di warung kopi, di Bali juga sering nongkrong di pantai. Jadi saya ketemu orang yang bukan karyawan saya atau bukan karyawan kita, tapi orang-orang luar gitu loh. Jadi saya lihat, oh ya ternyata orang Bali ini orangnya cara ngomong begini, mendayu. Kemudian mereka ini orangnya begini. Di Kupang juga begitu. Nah, orang-orangnya cara komunikasi begini. Jadi Di Kupang lebih lembut apa enggak? Orangnya lembut enggak ngomongnya? di Kupang karena mungkin ya budaya ya. Jadi setiap budaya beda-beda. Di Kupang memang kita ngomong tuh agak lebih keras gitu. Ya agak lebih keras. Aku nangis, maaf ya jangan dipindahin ke sana. Aku nangis nanti. Nggak bisa digalakin, cry nanti baru. Enggak sih, kalau di Kupang itu tetap banyak juga sih orang-orang. Kalau customer di sana itu banyak juga orang-orang luar ya. Untuk sales sana juga ada orang Kupang. Nah, di Kupang juga kondisinya karena kan di sana jauh ya dari Lombok ya, sehingga memang gap budaya itu jauh sekali, beda sekali gitu. Jadi butuh belajar banyak lagi lah. Jadi sebenarnya pelajaran terpenting itu ada di lapangan ya. Jadi banyak pelajaran yang penting-penting itu ada di lapangan. Saya nongkrong. Nah, sistem kerja teman-teman di setiap daerah juga pasti kan beda-beda. Betul. Selain culture, karena kan kamu juga harus adaptasi di setiap Betul. tinggal di mana ya, ikutin adat yang lagi ada di sana lah. Katakanlah di Bali itu kan kuat banget ya adatnya gitu. Terus pindah lagi ke mana tadi? Lombok, ke yang sekarang di Kalimantan lah. Kalimantan juga kan ya sama kuat lah gitu. Maksudnya ada adat-adat kuat di sana gitu selain culture-nya.
Nah, untuk sistem bekerjanya gitu gimana ya, Pak? Oke. Nah, jadi yang menariknya dengan WUK ya, WUK ini salah satu perusahaan yang saya berani pastikan adalah yang termasuk menjunjung tinggi toleransi tadi, yang tidak pernah membahas unsur agama, suku dan ras secara sensitif ya. Jadi saya bisa pastikan itu tidak ada yang namanya di sini satu kepentingan tertentu. Nah, sehingga hal itu kita terapkan juga ke bawah, yaitu menghargai sesama, menghargai satu sama lain. Seandainya saat hari Jumat teman-teman harus sholat Jumat, ya baik itu pun apapun sukunya ya, selama mereka masih beragama Muslim, kita harus kasih mereka space untuk sholat Jumat. Nah, untuk di Bali ya, di Bali juga banyak aktivitas ya, banyak upacara, kegiatan adatnya banyak hari raya. Nah, itu mereka sudah kasih kalendernya. Jadi di Bali ini ada 2 kalender ya, satu kalender kalender nasional, satu kalender adat. Nah, jadi mereka sudah kasih, Pak, ini ada senti upacara, dikonfirmasilah jauh-jauh hari, dan memang kita memberikan ruang untuk itu karena memang sudah budaya seperti itu. Tapi tentunya itu tidak menurunkan produktivitas mereka. Mereka tetap juga fight di lapangan, tetap capai target juga, tetap tetap juga bisa berkarir ya di perusahaan ini. Nah, begitupun di Kupang. Nah, di Kupang karena kondisi kan yang cukup panas. Maksudnya terik, lebih panas dari Bali? Lebih panas, Kupang lebih panas ya. Tapi saya pernah datang di musim hujannya, saya juga pernah datang di musim panas. Jadi saya dapat keduanya. Saat musim hujan, salju nggak ada. Saat musim hujan itu di Sumba ada namanya Bukit Wairinding ya. Itu seperti Bukit Teltabis. Itu indah banget. Iya, tapi ketika musim panas itu dia kering, gersang, tapi tetap keren. Nah, coklat kering, bener kan? Dia coklat. Tapi saya udah datang ke tempat itu dengan 2 musim. Nah, jadi kondisi di sana di Kupang itu cara bekerjanya agak lebih sedikit ekstra. Kenapa? Karena banyak pulau-pulau, Kak Pipit. Jadi kalau sales mau kunjungan itu jauh. Dari Kupang ke Atambua tuh berapa jam, itu jauh sekali. Dari Kupang nanti ke Sumba, Kupang terus ke Terus itu kakak atau teman-teman di sana PP atau kayak di sana pasti stay? Itu harus nginap ya. Itu harus nginap. Sejauh itu nginepnya? Bener, harus stay. Kemudian timnya harus nginap juga, harus fokus juga karena nggak mungkin pulang pergi. Nah, di sana tuh menggunakan transportasi laut, kapal laut ya, ferry, pesawat, tapi yang ATR ya, yang ATR karena bukan yang Boeing ya. Jadi kasih gambar tuh ATR kayak apa? Yang ATR, kemudian juga mobil karena kan perjalanan juga cukup jauh di sana. Oke, jalanannya tapi hebat loh Kak Jo ini, maksudnya dia bisa ya nggak tahu kalau kedengarannya dia adaptasinya gampang aja, nggak tahu di sana mungkin dia meraung-raung kayak I miss my mom atau siapa keluarga. Ya tentulah ya kan? Tentu pasti ada momen-momen tertentu di mana dalam kondisi itu kita sedih, kemudian juga teringat keluarga. Ya, sedikit cerita, kapan lalu saya dari Lombok Mataram itu pernah ke Sumbawa, itu naik motor. Hah? Itu naik berapa motor jauh? Itu jauh sekali ya, berapa jam saya lupa. Kenapa kakak belum gajian naik motor di sananya? Bukan, cuma karena kita pengen touring ya. Saat bilang itu touring dong. Saat itu saya punya rekan kerja sekarang munasi di Bali, Ray Brema Ginting ya. Mungkin kalau Ray dengar ini mungkin flashback ya. Jadi dari Mataram itu kita ke Sumbawa itu naik motor itu jauh sekali. Jadi sepanjang perjalanan kita harus lewatin pelabuhan, ngantri kapal. Sampai di kapal tuh laut itu terombang-ambing juga, kapalnya juga goyang, itu ombaknya lagi tinggi. Terus sampai di Sumbawa tuh kering sekali, panas banget karena sepanjang jalan itu gurun, seperti gurun lah. Dia bukan gurun tapi seperti gurun, kering. Nah, sampai ke Sumbawanya. Jadi banyak hal-hal menarik yang didapatkan. Iya. Tetap diambil ini ya, kakak tuh berarti tipikal yang bisa cari faedah, bahasanya, pokoknya ada manfaat hikmah lain. Hikmah lah ya. Iya, ada hikmah dibalik dibalik kegiatannya dia atau entahlah itu terhitung masalah problematika hidup atau gitu. Tapi langsung dia cari, gue lagi di sini karena memang udah nggak tahu nyaman, di nyaman-nyamanin ya. Tahu cara untuk kayak gue lagi di sini, gue akan cari tahu culture-nya kayak gimana. Betul. Gimana cara aku nyaman, so aku bisa kerja dengan baik dan benar gitu. Iya, betul. Pernah nggak sih ngalamin kayak kesulitan sesuatu boleh yang sekarang atau yang sebelumnya atau yang paling teringat aja? Tentu pernah ya. Kesulitan yang paling berat ya. Saat itu memang pernah waktu di Bali. Di Bali itu
waktu COVID ya, awal COVID itu Bali, kalau misalnya Anda semua pernah ke Pantai Kuta ya, itu Pantai Kuta kalau kondisi normal itu Anda mau cari tempat untuk gerai tikar saja itu susah karena padat ya. Kemudian kalau Anda mau cari space untuk sunsetan itu susah karena pasti padat. Betul. Nah, Bali 2 tahun yang lalu waktu awal mula COVID ya, terus semua akses ditutup atau dibatasi, itu sepi sekali. Iya bener sih. Aku soalnya pas COVID sempet kesana juga. Jadi kayak toko-toko tutup. Jangankan mau beli voucher pulsa atau mau cari power bank atau kabel segala macem. Orang yang hiasan-hiasan bilang aja semua tutup. Terus kalau udah sebelum jam 6 itu kan udah mulai sepi. Toko udah tutup. Malam-malam biasanya masih ada lampu. Itu sepi banget. Sedih loh kayak harusnya lo di ini tuh jalan-jalan ke Bali karena pengen rame kan. Pengen ini jadi sesepi itu gimana tuh? Benar. Jadi kapan lalu ya Ibu Direktur juga udah pernah ke sana, Ibu Rosita udah pernah juga mengunjungi saya ke Bali dalam kondisi sepi. Dan memang benar-benar sepi. Itu lebih ngejenguk ya? Ya kurang lebih demikian lah, melihat ini kondisinya sehat atau tidak. Dan memang itu beban yang menurut saya masalah yang cukup sulit ya, di mana demand juga turun ya? Betul, pasti demandnya turun. Kita harus capai target, kita harus pikir bagaimana supaya tim tetap confidence tentunya, tapi ya syukurnya memang perusahaan masih memperhatikan hal seperti itu. Jadi beberapa kali kita disuplai obat, kemudian juga disuplai vitamin ya untuk bisa menjaga kesehatan kita di masa itu. Jadi COVID itu sebenarnya salah satu hal yang, kalau bisa jangan terulang lagi lah. Janganlah. Ya apapun itu COVID atau segala sesuatunya. Tapi pada saat itu badainya berhasil dilalui. Benar. Jadi ya pasti badai berlalu ya. Iya, pasti badai berlalu. Catat pemirsa, badai pasti jadi berlalu. Jadi tidak ada masalah yang menurut saya tidak selesai. Ya jadi itu tergantung kita sih, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Ya, tentunya banyak hal kreatif akhirnya muncul dari situ. Jadi customer beralih ke online, dia punya departemen baru. Kita punya kemampuan skill dalam hal dalam hal e-commerce. Ya, seingat aku pas pandemi, aku nggak tahu pas aku masuk ke sini tuh kan kakak lebih lama gitu ya. Pas aku masuk ke sini tuh memang infonya adalah mungkin yang toko-toko di dalam mall itu udah banyak yang hampir tutup dan mungkin nggak berkembang. Tapi ternyata akan lebih baik. Ternyata tuh banyak jadi street outlet itu malah jadi ternyata untuk customer-nya jadi nambah gitu loh. Betul. Jadi di saat COVID orang-orang banyak yang tokonya tutup atau segala macam, di sini tuh teman-teman ya mungkin kakak kan salah satu orang yang membangkitkan industri ini gitu kan, terus malah jadi street outlet namanya ya di sini. Ya toko-toko pinggir jalan itu malah jadi banyak. Jadi orang kan takut ke mall kan. Betul. Mereka malah punya peluang untuk gue tetap bisa berjualan, gue bisa ini, orang juga masih tetap beli tanpa harus parkir dan masuk ke mall gitu ya. Jadi banyak sebenarnya usaha-usaha baru yang muncul ya. Awalnya customer nggak mau jual speaker, ya akhirnya dia jual speaker karena dia butuh itu. Di rumah bosan kan? Betul. Awalnya customer nggak mau stok yang namanya kabel data. Kita nggak bisa pungkiri bahwa alat komunikasi handphone yang paling penting saat itu. Jadi kemampuan untuk charge handphone juga harus ditingkatkan. Selalu ada jalan ya di setiap kesulitan. Benar. Cakep. Kak, ini kan kakak berarti udah pindah berkali-kali ya. Kalau yang sekarang berarti di mana tadi? Sekarang saya di Kota Banjarmasin, tapi untuk area handle saya itu Kalsel, Kalteng. Berarti ini udah berapa lama Kak? Kurang lebih sudah 3 bulan sih saya. 3 bulan. Oke ya, semoga. Amin. Iya. Itu mungkin agak nggak tahu mau jawab boleh nggak juga nggak. Terus keluarga gimana Kak? Maksudnya keluarga kakak pakai cincin gak sih? Saya pakai. Oke. Keluarga inti kakak nggak, kalau belum pakai cincin. Aku mau tanya cincinnya ke mana? Bukan. Aku mau tanya kayak keluarga kayak mama, papa, kakak, adik, kalau ini pakai cincin ya keluarga inti aja yang aku tanya gitu ya. Itu dibawa-bawa atau kayak kamu stay di sini ya sayang, aku akan kirimkan kamu setiap bulan, setiap hari, kamu tenang-tenang aja bersama putra-putri, tetangga dan semuanya. Kamu happy-happy apa gimana Kak? Ya, orang tua tetap di Medan ya. Tetap di Medan karena bagaimanapun orang tua lebih nyaman di kampung halamannya. Ya pasti ya kan, teman arisan masih ada di sana semua. Ya, kalau istri saya sementara waktu pindah-pindah ya ke Pontianak, memang istri saya ketemu di Bali ya. Kemudian kita menikah, pulang ke Medan dan tetap stay di Bali karena waktu setelah menikah masih ada waktu beberapa bulan ya stay di Bali. Kemudian waktu kita LDR juga ya, waktu saya di Pontianak
kita masih LDRan, tapi ini saya punya planning untuk ajak sebenarnya istri. Yang sekarang berarti mama. Sorry mama di mana sekarang berarti? Iya, sekarang udah di Banjarmasin. Oh, udah ikut. Ya, cuma ya masih harus pulang pergi Bali, Banjarmasin karena ya kebetulan memang kemarin pas ada rezeki saya ambil rumah di Bali. Jadi kita ke depan mungkin. Mama memang orang Bali? Oh enggak, dia orang Medan. Oh, Medan juga? Benar, orang Medan. Cuma kita punya planning sih kalau bisa udah pensiun di Bali aja lah. Yes, that's right. That's Ya, my di goal. Bali. Benar. Yes, kita jadi tetangga. Oke. Kok semangat banget. Karena nggak tahu ya, karena kan di Banjarmasin. Kalau aku pribadi denger Bali tuh kayak bukan orang nggak punya tujuan hidup, enggak. Cuman kayak lo akan menerima dan lo akan bersyukur dengan apa yang lo dapet saat itu. Betul. Nggak muluk-muluk tapi tetap berusaha untuk hidup dengan baik dan benar berdamai dengan semua keadaan. Benar. Oh wow. Kalau kita sih prinsipnya BM ya atau manajer cabang ya itu prinsipnya adalah siap kerja dimanapun ya, tapi untuk akhirnya kita bisa tentukan mau tinggal di mana dan kita putuskan mungkin akan tinggal di Bali. Berarti Gitu. itu mungkin akan request balik ke Bali atau Ya, saya nggak tahu. Saya tetap ikuti instruksi perusahaan. Ya, perusahaan mau tempatkan saya di mana. Ini kan planning masa depan ya, ke depan. Jadi sebelum saya pensiun, saya kan belum mau pensiun, masih muda. Oke Kak, ini tuh topik hangat banget, sehangat hatiku saat ini. Kenapa? Pernah nggak sih kakak kepikiran kayak aku mau resign atau nggak? Maksudnya kan dipindah-pindah kan, mau resign atau udah ngajuin resign atau gimana gitu? Ih, penasaran. Boleh dijawab, boleh nggak? Tapi kalau bisa dijawab supaya teman-teman. Ya, sempat sih kepikiran mau resign, sempat ada. Ya, Pas di mana? Waktu di Bali pernah, waktu di Lombok juga pernah. Ya itu sih terakhir. Setelah di Kalimantan saya nggak pernah kepikiran sih. HR dengerin, kasihan hatinya. Jadi waktu COVID juga sempat mau kepikiran mau resign juga. Jadi tegang tuh ya, KPI nggak nembus nih, takut nggak tembus. Tentu ada sih pikiran-pikiran tersebut, tapi kita yang kembali lagi ya memikirkan dengan matang bagaimana sebenarnya apakah yang kita ambil jalan tersebut tuh sudah tepat atau belum. Jadi kita yang benar-benar harus review lagi. Dan saya putuskan memang untuk tak bertahan dan berjuang. Tapi pernah ngajuin? Dulu hampir sempat pernah ngajuin. Oh, iya. Udah kasih surat gitu? Benar-benar sempat, tapi saya tarik lagi. Saya tarik lagi karena saya pikir udahlah. Ketawa. Waktu mau ke Bali ya. Itu kenapa? Maksudnya ada apa trigger dalam hati kayak gue mau resign? Saya minta di Jakarta satu penempatan, tapi kan dikasih Bali. Nah, saya mau nggak jadi lanjut kerjasama. Akhirnya saya tarik lagi sih, akhirnya saya ambil aja Bali. Itu pas BM? Enggak, waktu jadi MT. Oh, masih MT. Benar. Untung nggak jadi, kalau nggak balik lagi ke Bali jadi BM kan. Bener. Terus sekarang gimana? Udah nyaman? Ya, sudah nyaman, syukurlah nggak jadi ya. Oh gitu, aman nih sekarang berarti ya. Aman. Jadi teman-teman kalau ada yang mau resign, kalau belum dapet yang baru, jangan resign. Siapa tahu ada kesempatan lain ya kan, nggak tahu kamu habis di Bali ngambek minta pulang ke Jakarta nggak dikasih, malah dilempar ke Lombok ya. Abis itu malah jadi BM-nya Bali. Iya. Gitu. Dapat ayang beb lagi di Bali. Terus ayang nggak apa-apa? Ayang sih, mama nggak apa-apa nih, maksudnya emang udah tahu. Iya, nggak masalah sih. Pindah-pindah. Itu sudah diinfo dari awal lah bagaimana ritme kerja kita, kemudian alur kerja kita sudah diinfo semuanya sih. Oh, gitu, aman ya mama ya. Aman, harus itu yang pertama sih yang terpenting. Iya. Iya kan? Benar. Bener. Kakak kan ada yang mau nanya ke aku? Nggak? Gak apa, saya buka Pipit nanya terus aja. Nah, bercanda. Minum lagi, kasih silakan. Ya, thank you Kak Pipit. Ini tehnya enak sekali nih. Iya, teh Jakarta beda emang sama teh yang di mana-mana. Tehnya enak. Tehnya enak. Kurang teh aku diminum lagi boleh. Gitu ya Kak. Ini kita udah ngobrol kalor gitu segala macam. Jujurnya seru, and ini tuh ringkes banget karena tak jawabnya gitu loh. Jadi udah hampir mau menuju ke akhir acara, tapi belum akhir-akhir banget karena kita akan dikasih surprise sama temen-temen podcast We Hope. Apa? Nggak tahu kan? Kamu juga belum tahu kan? Aku juga belum tahu. Jadi kalau di We Hope itu memang suka ada fun fact yang dimana Kak Farah pastinya ya dia bisa menelusuri seluk-beluk yang kita nggak pernah tahu. Bahkan kamu tiba-tiba mungkin kayak lupa iya aku. Sebentar abis ini kita akan ngeliatin. Deg-degan saya. Apa ya? Kita akan buka fun fact dan kamu boleh jawab, boleh enggak. Ya
terserah. Tapi so far sih kayaknya harusnya nggak ada yang terlalu menyinggung. Mungkin agak sedikit malu gitu ya, malu sedikit gitu. Oke, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke guys, kita sekarang udah ada di segmen Fun Fact. Wuhuu. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Jadi sekarang kita masuk 6 Fun Fact Kak Joshua. Yang pertama, bener gak sih makanan kesukaan Kak Jo adalah telur dadar? Benar, 100% benar. 100% benar. 100% Kenapa benar. suka telur dadar? Ya enak aja. Iya sih. Tentunya harus campur bawang juga ya. Oh, harus Ya. yang gitu. Kalau yang polosan nggak mau kah? Enak juga, tapi lebih bagus campur bawang. Ya. Oke guys, berarti ini mati layarnya. Oke. Udah. Oke guys, berarti karena makanan favoritnya adalah telur dadar, that's why dipindah kemanapun gampang. Karena di setiap kota akan ada telur, kau tinggal kocok, betul? Benar sekali. Betul. Berarti fun fact pertama, Benar. true. Oke, fun fact number 2. Bener nggak sih sebelum ketemu customer, Kak Jo harus tidur dulu di mobil? Benar. Ngapain? benar. Ini dari dulu sih, dari dari Bali, dari Lombok, termasuk sampai Kalimantan. Jadi sebelum ke customer kan perjalanan panjang ya. Kalau ada 1 jam perjalanan saya pasti tidur dulu. Karena? Makanya saya wajibkan siapapun yang jalan sama saya harus bisa bawa mobil. Jadi ada kemarin 2 sales dia nggak bisa bawa mobil, sekarang udah bisa bawa mobil. Karena saya tuntut kamu harus bisa bawa mobil supaya saya bisa tidur. Nah, jadi saya harus tidur dulu biar fresh sih. Jadi biar fresh. Karena gini, saya sangat apa ya, sangat menghargai waktu untuk istirahat sebenarnya. Jadi kalau ada waktu sedikit pun saya coba untuk istirahat. Nah jadi di mobil tuh saya pikir saya coba untuk tidur lah, untuk istirahat. Jadi ketika nanti ketemu customer bisa fresh lagi. Oh oke. Jadi Gitu itu cara calming dirinya Kak Ya. Jo supaya pas ketemu customer langsung Benar. dealing gitu kan. Ini intelijennya bagus. Cakep kan? Berarti fun fact nomor 2 benar. Lanjut, sekarang fun fact number 3. Bener gak sih ada cerita horor di kantor Bali dan sempet takut banget sampai mau manggil pendeta exorcism? Mohon maaf, masih beragama hidupnya kan? Tapi bener kan ada pendeta. Tunggu. Dia manggil pendeta ngapain? Tengking. Ya sama sih, dulu kantor Bali gede banget emang. Itu saya pikir kantor paling besar lah sudah di Indonesia. Ada kolam renang juga, dan itu kayak villa ya, kayak rumah tua. Dan kamar saya itu gede banget. Kamar saya itu 3 kali lipat gede dari ruangan ini. Gede banget. Luas banget. Saya punya kamar tuh luas banget. Lapangan badminton? Gede bisa lebih gede. Jadi rumah tuh rumahnya villa. Ya agak sedikit ya, agak tua sedikit. Kemudian awal saya masuk emang kurang terawat sih. Jadi ya agak sedikit tua ya. Disapu kan tapi sapu pel. Ya tentu disapu. Jadi tapi kan nggak mungkin bersih karena itu luas banget, gede banget. Jadi kolam renang juga ya harus di maintain setiap minggu sekali. Jadi sempat ya serem juga kan begitu. Terus panggil pendetanya dipanggil sempat kepikiran. nih. Oh kepikiran tapi nggak sampai dipanggil. Ini info dari mana ini? Akurat ini infonya ini. Iya sempat juga. Ada ini karena bukan karena Ya, emang itu- agak banget gede gitu. Nah itu cuma ini mungkin sugesti Itu tapi halusinasi. iya cuma kalau yang sempat kepikiran aja. Oh, tengking. Itu ngasih pekerjaan ke pendeta. Terus kata pendetanya ya badannya besar gitu kan. Berarti fun fact number 3 is Ya. benar. Is benar nggak tuh? Benar. True. Intelijennya masih bagus, oke lah. Fun fact number 5. Bang, Bella Sapira itu siapa bang? Apa sih? Apa Ini maksudnya? nggak ada kaitannya, nggak ada. Oh nggak ada kaitannya Nggak sama ada. hantu yang tadi, beda dong? Nggak ada. Maaf, Bella Bella Sapira kan artis. Isi, Itu kan artis kan? Oh, namanya Bella Sapira? bukan. Gile, bang! nama saya punya dulu anjing kesayangan namanya Belo. Ya Belo. Bukan ini kan nama artis beda. Iya. Ya. Oke, fun fact number 5. Ya. Tetot. Mohon maaf, nama anjingnya, kok kasar? Nama guguknya Belo. Ya. Belo mata, Belo. Oke, gak apa-apa. Susah nyari jatah kamu soalnya. Sekarang fun fact number 6. Bener gak sih kalau mau disuntik harus ada yang nemenin di sampingnya? Hey! Benar. Badannya harus. besar. Karena saya takut suntik memang. Salaman dulu, Kak Jo. Ya, takut disuntik saya. Jadi harus ada yang nemenin. Ya, jadi nggak tahu tujuannya apa nemenin, tapi pokoknya harus ada yang nemenin lah. Nangis gak? Nangis sih enggak, cuma memang saya takut disuntik aja. Takut. Jadi harus ada yang nemenin, entah siapapun itu. Jadi Gitu. kemarin waktu vaksin gimana tuh? Ya ada yang nemenin.
Nemenin. Coba ada yang videoin viral nih pasti. Berarti fun fact number 6 benar. Kapan-kapan kalau ada vaksinasi dari kantor ditemenin satu kantor ya. Mantap, cakep. Jadi ini fun fact-nya cuma satu yang wrong. Maaf, bukan Bella Sapira tapi Belo nama guguknya ya. Iya, Tapi so far yang lain benar ya. Ya, yang lain benar. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Jo. Oke, tadi kita udah denger 6 fun fact dari Kak Jo, dimana rata-rata benar. Sebenarnya unik ya, jadi karena nggak kelihatan dari, berarti aku nggak salah dari awal bilang kan, gestar kali ini kemoy. Lucu nggak? Maksudnya cuma jangan lihat dari luarnya doang gitu loh, hatinya masih lembut. Sutra. Berarti kamu salah satu orang Medan yang hatinya seperti aku orang Jawa. Iya. Nggak main suku ras, tapi ya kan so far orang-orang taunya kan gitu ya. Agak banter gitu suaranya. Banter tuh apa ya? Banter. Lantang, agak keras gitu. Mungkin karena udah ke Bali, kemana-kemana, jadi nada kamu bisa di-tone-nya, bisa dipencet mode-nya gitu kan. Ada modenya. Oke, ini sekilas ringkasan dari obrolan seru kita kali ini ya Kak Jo ya. Jadi nanti Kak Jo boleh tambah-tambahin. Jadi teman-teman Kak Jo ini kan dari Medan, and then dia masuk ke Jakarta, datang ke Jakarta untuk join sama Wuk, dimana dia penempatannya tuh pindah-pindah terus, tapi dia dengan lapang dada dan mencoba untuk berusaha beradaptasi dengan berbagai culture yang dia tempatin di lokasi itu ya gitu. Dan sempat ada kepikiran untuk kalah lah, kayak aduh enggak deh, aku nggak bisa, tapi dia tetap berusaha dan akhirnya jadi BM sampai saat ini. Tepuk tanganan buat Kak Jo. Ini inspiring banget. Jadi kalau Kak Jo boleh kasih closing statement buat teman-teman Wookers, mangga silakan. Ya pokoknya teman-teman yang sedang berjuang di lapangan, ya khususnya untuk departemen sales ya tetap berjuang, karena memang Anda adalah garda terdepan untuk perusahaan. Tetaplah berjuang ketika Anda mungkin dalam kondisi jenuh atau bosan atau sedang lelah, ya itu nggak salah. Yang penting jangan sampai stop ya. Semoga teman-teman yang sedang berkarir, baik itu tim leader, supervisor atau manajer-manajer yang lainnya, tetap berjuang juga, kasih yang terbaik. Itu untuk kebaikan kita semua juga, khususnya untuk kita dan keluarga kita. Dari saya itu cukup, Kak Pipit. Terima kasih Kak Jo, benar-benar sangat inspirasional sekali gitu ya. Kayak aku tersentuh, terenyuh, karena belum tentu semua orang bisa, tapi semua orang pasti mampu, ya nggak sih? Maksudnya belajar dari kisahnya Kak Jo, kalian jangan cepat menyerah, jangan takut menghadapi sesuatu yang belum terjadi, ya kan? Jalanin dulu, nanti kedepannya alam akan membantu kalian menjalani itu semua. Oke, podcast kali ini selesai, and then see you for the next podcast. Thank you Kak Jo, bye-bye guys. Thank you, Kamera tengah Kakak. Thank you, makasih.